Anda berada, kami bersama Anda saat ini di program acara Mozaik Indonesia dengan topik kami hadirkan yaitu program P2L, yaitu pemanfaatan pekarangan dan lahan, cegah stunting sejak dini. Dan di ujung telepon pendengar Pro 1 sudah bersama kita Ibu Eustasia Mangu, penyuluh pertanian Kabupaten Manggarai Timur. Selamat sore Ibu Eustasia. Selamat sore Ibu. Apa kabar sore hari ini? Kabar baik. Kabar baik luar biasa ya. Ya. Oke, menyempatkan waktu sedikit ya menyampaikan informasi terkait dengan stunting ini di Kabupaten Manggarai Timur seperti apa, pemanfaatan pekarangan atau program ya sejauh ini, program P2L ini sudah sejauh mana berjalan ya di Manggarai Timur. Oke, silakan Ibu Eustasia. Untuk program P2L atau pengembangan pangan lestari di Kabupaten Manggarai Timur sejauh ini sudah berjalan baik dan masyarakat sudah menjalankan kegiatannya dengan baik, yaitu memanfaatkan lahan pekarangannya dengan menanam tanaman sayuran untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan menambah penghasilan keluarga. Begitu Ibu. Iya, dan itu juga mencegah stunting ya sejak dini, yang mana dengan memanfaatkan pekarangan ya dengan baik begitu oleh setiap kepala keluarga ya. Nah, apakah di Manggarai Timur itu sendiri-sendiri masing-masing atau per kelompok Ibu? Kalau di Manggarai Timur Ibu kegiatannya secara berkelompok. Untuk menangani anak-anak stunting, menurut data dari puskesmas setempat bahwa anak yang mengalami stunting sebanyak 16 orang. Jadi masyarakat di sini mengusahakan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program pengembangan pangan lestari. Itu Ibu. Oke. Dan Ibu Eustasia, selain program P2L ini, apa saja program-program lainnya yang dilakukan Ibu bersama teman-teman untuk mencegah stunting sejak dini ini? Program yang dilaksanakan untuk pencegahan stunting sejauh ini Ibu, program yang kami jalankan adalah pemberian makanan tambahan atau PMT kepada anak-anak yang mengalami stunting. Pemberian makanan tambahan ini Ibu dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah stunting pada anak. Begitu Ibu. Ya, dari memanfaatkan pekarangan ya dan juga ke makanan tambahan yang pasti saling apa ya Ibu ya membutuhkan begitu, dan tentunya dengan makanan tambahan ini kira-kira makanan seperti apa untuk mencegah stunting sejak dini? Makanan yang dibutuhkan untuk pencegahan stunting Ibu yang kami lakukan selama ini adalah pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting berupa protein atau yang bersumber dari ternak, yaitu daging ayam, kemudian telur ayam, dan juga ikan. Kemudian dari sayuran juga pemberian makanan tambahan kepada anak-anak dengan sumber sayuran kangkung, wortel, bayam. Dan yang ada di sini Ibu buah pisang sama buah pepaya. Itu yang kami lakukan untuk mengatasi stunting. Begitu Ibu. Itu yang dilakukan ya secara terus-menerus ya Ibu ya? Iya. 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan? Sebulan, iya. Memberikan makanan tambahan? Iya. Oke. Dan selain memberikan makanan tambahan, kira-kira apa lagi programnya Ibu? Ada lagi program yang dari kesehatan Ibu, program pemberian imunisasi lengkap kepada anak-anak balita. Kemudian ada pemeriksaan ibu hamil dan pemberian makanan
bergizi kepada ibu hamil. Begitu Ibu. Oke. Nah, untuk di Manggarai Timur sendiri ini ya, yang Ibu Ya, hadapi ya. terkait dengan program P2L ini, apakah ada hambatan atau mungkin kendala-kendala di lapangan, Ibu? Untuk sementara Ibu tidak ada kendala. Mm-mm. Ibu-ibu hamil dan anak-anak yang mengalami stunting dan juga anak-anak yang membutuhkan perhatian yang lebih serius, anak-anak yang stunting. Jadi itu diberikan makanan tambahan, kemudian ada banyak gizi bersumber dari tanaman dari pekarangan Ibu, seperti sayur, buah-buahan begitu. Oke. Dan yang pasti ya, memanfaatkan pekarangan ini tidak memakai pupuk kimia ya, Ibu ya? Iya, iya, iya. Oke. Dan ini Ibu Astasia, untuk kelompok-kelompok wanita tani itu di Manggarai Timur sendiri yang Ibu asuh berapa kelompok? Untuk sementara Ibu ada 2 kelompok. Yang Satu yang bekerja sama dengan pemerintah setempat yang program P2L. Kemudian satu yang bekerja sama dengan Gugah Nurani Indonesia, Ibu. Itu Dari seperti GNI. seperti apa itu, Ibu? Kalau dari GNI itu berupa tanaman sayur-sayuran juga Ibu. Tanaman sayuran, juga ada bantuan ternak ayam. Untuk khusus untuk anak-anak yang untuk keluarga yang anak-anaknya mengalami stunting Ibu. 1 jantan dan 3 ekor betina. Itu bantuannya Ibu. Itu setiap kepala keluarga ya, Ibu ya? Setiap kepala keluarga yang mengalami stunting. Stunting, oke. Nah, setelah memberikan makanan tambahan ini ya, Ibu, apakah ada kontrol lanjut? Tetap anak-anak tetap dibawa ke tempat posyandu untuk mengetahui penambahan berat badannya untuk ditimbang setiap bulan. Iya. Nah, kalau ya ini kalau dalam setiap bulan sudah memberikan makanan tambahan ya atau dengan program-program yang sudah dilakukan dan kalau masih ada ya yang mengalami stunting itu apa yang dilakukan oleh Ibu bersama teman-teman? Kalau masih ada yang anak-anak yang keadaan stuntingnya belum berubah, itu kami tetap usahakan, tetap mengusahakan anak-anak tersebut masih diberi asupan gizi yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kemudian memastikan anak-anak itu harus makan buah dan sayur, begitu Ibu. Kemudian tidak terlepas juga mengusahakan anak-anak mendapat imunisasi lengkap dari pos pelayanan terpadu dari tempat posyandu dan memberikan penyuluhan tentang sanitasi lingkungan di keluarga-keluarga yang mengalami stunting. Oke. Begitu. Ya, ini biasanya kalau memberikan makanan tambahan anak-anaknya biasanya rebel ya Ibu Estesia ya, apalagi kalau sayur itu paling susah makan ya. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh ibu-ibu ya, terlebih lagi ya ibu penyuluh ini seperti apa? Oh, kalau begitu Ibu, jadi upaya yang kami giatkan selama ini, kami mencoba memberi makanan yang warnanya maksudnya menggairahkan mereka. Misalnya dengan makanan yang berwarna. Seperti makanan wortel, pepaya, itu yang membuat mereka mungkin menurut mereka warnanya asik begitu. Jadi menarik buat mereka. Oke. Kemudian makanan pisang yang rasanya manis sehingga mereka gairah makannya cukup tinggi. Iya, dan yang pasti dengan strategi-strategi lain ya Ibu Estesia ya itu mungkin bisa mengubah buah wortel ya sayur wortel ya mungkin menjadi salah satu bentuk binatang atau boneka begitu ya Ibu ya? Iya. Oke. Nah, sejauh ini apakah menghadapi anak-anak yang rewel ini atau ibu-ibu mungkin yang susah ke posyandu seperti apa langkah Ibu lakukan?
Oh, itu ada kegiatan, kunjungan rumah, Ibu. Kunjungan Kunjungan rumah untuk hmm, untuk ke anak-anak yang tidak sempat ke posyandu, mhm. begitu. Itu langsung ke rumah ya? Heeh. Langsung ke rumah, antar makanannya, misalnya ada, makanan tambahan untuk anak-anaknya, kemudian saat itu mereka tidak hadir di tempat posyandu, Mhm. makanan itu diantar ke rumah, begitu. Oke. Yang pasti, dihabiskan ya, Ibu ya? Iya ya, iya ya. Baik. Tapi Mhm, begini Bu, ada juga kendalanya, mhm. misalnya makanannya sudah dingin, gairah makannya mereka itu Iya, berkurang, begitu. heeh. Iya Jadi iya. harus, hangat ya, Iya ya, yang heeh, pasti memberikan makanan tidak boleh dingin. Nah, iya. untuk di, lingkup kerja Ibu ya, di Manggarai Iya Timur iya. ini, dengan memberikan program ya, melaksanakan program P2L ini, apa, tanggapan-tanggapan oleh ibu-ibu kelompok tani? Tanggapan mereka Ibu, mereka merasa senang, Mhm, mereka cukup, terbantu mhm, terbantu, dalam hal memberikan makanan tambahan kepada anak-anaknya karena persediaan sayur, persediaan buah di pekarangannya itu cukup. mhm mhm, Kemudian, di satu sisi keluarga-keluarga tersebut juga, mendapat penambahan hasil begitu dari mhm. pekarangannya. Oh jadi, juga bisa menjadi, usaha keluarga begitu Ibu ya? Iya ya, iya ya, Oke. yang pekarangannya cukup luas, Mhm mhm mhm. gitu. Baik. Iya. Adakah pekarangan mungkin yang menyewa dengan Untuk sendiri ya? sementara belum ada Belum Ibu, ada belum ya? ada. Iya Oke, ya, punya kelompok, semua ya yang iya ya, heeh. mengelolanya. Nah untuk, sejauh ini, bagaimana dengan, dinas terkait ya mengatasi, stunting di Kabupaten Manggarai Timur? Kalau dari dinas terkait untuk mengatasi stunting Ibu, Mhm, eee, mereka juga ada program misalnya seperti di dinas kesehatan ada program, mhm, pemberian, makan tambahan juga di setiap puskesmas. mhm mhm. Iya ya, begitu. Oke. Nah dengan Kemudian ada, mhm, mendapat imunisasi lengkap, begitu. oke. Baik, Mmm, Ibu Estesia apa yang, diharapkan dengan, melaksanakan, program tambahan, makanan ya, dan iya. juga program, P2L ini? Harapannya Ibu ke depannya mudah-mudahan, Mhm, eee, bukan hanya 2 kelompok saja yang, memanfaatkan pekarangannya mhm, atau yang menerima program, tetapi, eee, masyarakat secara sadar menerima semua program atau mengikuti program yang sudah diterapkan di wilayah saya. mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan, anak-anak yang mengalami stunting ke depannya, semakin rendah Ibu. Mhm mhm, Dari 16 mungkin turun menjadi 10 mhm. atau 8 begitu. Itu Oke, harapannya ke depannya Ibu. mhm. Oke baik dan yang pasti partisipasi masyarakat ya juga perlu kerja sama juga Ibu ya? Iya ya iya. Baik. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND di sajian acara Mozaik Indonesia ya. Salam sukses. Ya, terima kasih Ibu. Selamat sore. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pencegahan stunting sangat penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendukung upaya penurunan stunting melalui intervensi sensitif ya berupa penguatan ketersediaan pangan, penguatan akses pangan dan pemanfaatan pangan. Nah, program pekarangan pangan lestari P2L ini menjadi salah satu upaya intervensi tersebut yang difokuskan ya pada pemberdayaan kelompok masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan untuk ditanami beragam tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk dikonsumsi keluarga. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI ND sore hari ini di Mozaik Indonesia.